Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Mari kita bersyukur kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Siti Masitoh. Ada yang tahu kisah Siti Masitoh? Nah, begini ceritanya. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam, merasa sangat gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Ada yang tahu enggak? Tongkatnya bisa menjadi ular. Bahkan tangan Nabi Musa pun bisa mengeluarkan sinar. Di depan mata Fir'aun melihat itu. Dia takut melihat mukjizat Musa ini. Fir'aun khawatir akan ramai orang yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun pun menakut-nakuti orang-orang yang dekat sama Nabi Musa agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun banyak juga orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa. Salah satunya siapa? Ada seorang perempuan namanya Siti Masitoh. Siti Masitoh ini kerja dia di rumah Fir'aun sebagai tukang sisir putri kerajaan. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadirkan acara kerajaan 2 jam lagi. Kata Masitoh, baik putri, saya tidak akan mengecewakan tuan putri. Kata putri tadi, cepatlah, jangan banyak bicara. Setelah ini saya harus perawatan kuku dan berhias. Putri raja lah pula, tapi raja yang jahat, Fir'aun. Kata Masitoh, baik putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masitoh pun terjatuh. Apa kata Masitoh? Astaghfirullah. Apa kata putri? Kata-kata apa itu? Astaga. Atau apa tadi itu? Kata Masitoh, bukan apa-apa tuan putri. Kata si tuan putri, baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Kata Masitoh, baik tuan putri. Setelah mendengar kata-kata yang asing dari bibir Siti Masitoh, apa yang diucapkan Masitoh tadi ketika terjatuh sisirnya? Astaghfirullah. Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, penasihat kerajaan, tentang kata-kata asing itu. Apa kata putri? Paman Haman, kemarilah. Haman pun datang. Teng 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 teng. Didudum, didudum, didudum. Ada apa tuan putri? Kata tuan putri, pernahkah paman mendengar kata astaghfir atau apa itu? Kata si Haman, astagfirullah kah putri? Kata tuan putri itu, ya benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Kata si Haman. Kata tuan putri, dari penyisir rambutku Siti Masitoh. Memang kenapa paman? Kata si Haman, kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa, si penyihir itu. Apa kata tuan putri? Astaga, artinya Siti Masitoh telah mengkhianati kita paman. Ya benar tuan putri. Lalu apa yang akan paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah tuan putri tentang kejadian ini.
nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah paman, lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk bersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Kata Fir'aun, ada apa Haman? Haman, maafkan tuanku, hamba ada berita. Berita apa Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar tuan. Apa itu? Katakanlah Haman. Kita telah menemukan pengkhianat dalam istana tuanku. Apa? Kata Firaun. Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masitoh tuan, dengan nada takut. Orang takut sama Firaun, saking jahatnya. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Kata si Haman, ia mengucapkan kalimat astagfirullah tuan. Kau mendapat berita dari siapa? Dari putri kesayangan Anda tuanku. Panggil ia kemari. Baiklah tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Teng tereng ting. Teteting. Ting teteting. Teteting. Wah. Kata si Haman, maaf tuan putri, hamba mengganggu. Ada apa paman? Raja memanggil Anda tuan putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah paman? Bukan tuan putri, ini mengenai siapa Masitoh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baiklah tuan putri. Tak lama kemudian, putri Raja Firaun pun menghadap ayahnya. Ada apa ayah memanggilku? Kata Firaun, aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Masitoh mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar ayah. Baiklah kalau begitu, panggilkan Siti Masitoh kemari beserta keluarganya. Baik ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masitoh beserta keluarganya menghadap raja. Kata si putri, pengawal, ada apa putri? Panggil Siti Masitoh beserta keluarganya kemari. Baik putri. Kata si pelayannya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masitoh datang beserta keluarga besarnya, dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Baru datang Firaun. Datanglah Firaun. Wahai Siti Masitoh, tahukah kau mengapa kau dipanggil? Kata Masitoh, tidak tuanku, saya tidak tahu. Ku dengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa, benarkah begitu? Benar tuan. Bukankah kau tahu apa akibatnya? Saya tahu tuanku. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Kata Firaun. Yang berhak disembah hanya Allah, tiada yang lain. Kata Masitoh, baiklah kalau itu mau. Pengawal. Dipanggillah oleh Firaun pengawal. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik tuanku, aku akan segera laksanakan. Beberapa saat kemudian pengawal membawakan perapian beserta mangkuk besar. Kalau kita macam kuali besar, dimasukkanlah air panas, diletakkan di bawahnya api. Apa yang dilakukannya? Apa kata pengawal? Sudah siap tuanku. Kata Firaun, lihatlah Masitoh, kau akan kurebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku. Tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah menyembahku Masitoh. Apa kata Masitoh? Iman dia kuat. Tidak tuanku. Kata Firaun, baiklah kalau begitu. Pengawal seret suaminya, masukkan ke mangkuk besar itu. Baik tuan, kata pengawal. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masitoh dan membawanya hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air yang mendidih. Apa kata Firaun? Ada kata-kata terakhir? Suami Siti Masitoh pun memberikan pesan terakhirnya. Masitoh, tetaplah pada pendirianmu.
Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Apa kata Firaun? Pengawal, masukkan dia. Dimasukkanlah suaminya itu ke dalam wali atau mangkuk besar tadi. Apa kata suami Masitoh? Meninggal suaminya. La ilaha illallah. Dia pun masuk dalam rebus itu. Iman mereka sekeluarga kuat. Apa kata Firaun? Bagaimana Masitoh? Kau tetap tidak menyembahku? Teguh Masitoh menjawab, tidak tuanku. Kata Firaun, pengawal, masukkan anak-anaknya, mulai dari paling yang besar. Diambillah anak Siti Masitoh ini, dimasukkan satu-satu, masuk sebesar kalian, masuk direbus. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa kata Firaun? Apa permintaan terakhirmu? Apa kata anak Siti Masitoh yang pertama? Ibu, sampai jumpa di surga ibu. Allah maha menepati janji. Permintaan macam apa itu? Masukkan dia. Anak pertama Siti Masitoh pun akhirnya diceburkan ke air mendidih. Anaknya pun berkata, La ilaha illallah. Pandai kalian mengucapkan itu? Kalau kalian dimasukkan dalam itu disiksa karena mempertahankan iman, kita bilang La ilaha illallah. Maka anak pertama Siti Masitoh pun meninggal. Apa kata Firaun? Berikutnya, sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar. Apa kata Firaun? Tahan pengawal. Bagaimana Siti Masitoh? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali menyembahku. Tidak tuan. Tuhan saya adalah Allah, bukan tuan. Apa kata Firaun? Dasar keras kepala. Apa permintaan terakhirmu? Anak kedua dia pun ditangkap. Ibu, kita akan bertemu lagi di surga ibu. Apa kata Firaun? Kalian benar-benar telah terkena sihir Musa. Masukkan anak ini dalam mangkok besar. Akhirnya ayah, anak pertama, anak kedua direbus di dalam mangkok kuali besar. Belum lagi ibunya. Pengawal pun menceburkan anak kedua Siti Masitoh ke dalam air mendidih. Apa kata anaknya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa kata Firaun? Sangka Firaun Masitoh ini akan sedih. Walaupun anak dia banyak meninggal, suaminya pun dimasukkan. Bagaimana Masitoh? Ini kesempatan terakhirmu untuk mohon ampun padaku dan kembali menyembahku. Apa kata Masitoh? Tidak Tuan. Saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja. Apa kata Firaun? Benar-benar kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi itu. Apa kau tak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayanglah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup Masitoh. Kalau engkau tidak mau menyembah aku masukkan anak bayimu ini direbus dalam kuali ini. Siti Masitoh pun sempat terdiam karena melihat anak yang masih bayi mungil. Hatinya sempat ragu-ragu. Ragu dia karena kasihan menengok bayi anak dia yang ketika kecil tadi. Lalu datanglah keajaiban. Allah menepati janji. Bayi Masitoh pun yang kecil itu bisa berbicara. Bercakaplah anak dia yang kecil tadi. Apa kata anak dia? Ibu, janganlah kau ragu janji Allah itu pasti ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masitoh pun menjadi sangat yakin akan janji Allah dengan lantang menjawab, tidak Tuan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah. Meskipun saya dan bayi saya harus mati. Kata Firaun, cukup sudah bualanmu. Sudah habis kesabaranku. Pengawal, ceburkan dia ke dalam air mendidih. Baiklah Tuan. Masitoh bersama anaknya pun berkata, La ilaha illallah. Melompatlah Siti Masitoh bersama bayinya tadi. Sekeluarga disiksa oleh Firaun. Akhirnya mereka menjalani hukuman, direbus dalam air mendidih karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak kepada orang-orang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua meninggal.
sebelum dimasuk dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masito beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih. Begitulah hebatnya perjuangan Siti Masito bersama keluarganya. Nah, anak-anak ustadz sekalian, kira-kira kalau kita diberikan cobaan seperti ini, kuat apa tidak? Kita mesti kuat, mesti sabar. Luar biasa keimanan Siti Masito ini. Begitulah hebatnya. Nah, maka dari itu, ini Siti Masito contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita dan mengajarkan kita banyak hal. Apa pelajarannya? Pertama, kita terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hambanya tidak melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Yang kedua, ingat janji Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Berdoa, bertawakal, yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang dapat beri pertolongan jalan keluar semuanya yang kita hadapi. Insyaallah, amin.